Halo kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Ghosted. Film ini menceritakan tentang misi penyelamatan sebuah senjata biokimia yang dapat menghancurkan sebuah negara dengan satu ledakan saja. Baik tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang perempuan bernama Sadi. Di sini Sadi terlihat mendapatkan telepon dari temannya yang khawatir dengan keadaan Sadi karena Sadi baru saja kehilangan seorang partner kerjanya. Di sini Sadi mengatakan kalau ia akan berbelanja karena kulkasnya sudah kosong. Di sisi lain terlihat seorang pria bernama Cole Turner yang baru saja diputuskan oleh pacarnya. Di sini Cole pun diminta untuk menjaga stand milik Edna sebentar. Tak lama kemudian datanglah seorang pelanggan ke stand Edna yang mana orang itu adalah Sadi. Di sini Sadi pun meminta saran tentang bunga apa yang cocok untuknya. Well, not as sad as killing a plant. I can't sell you this plant. I can't sell it to you in good conscience. Is this how you speak to all your customers? Kemudian karena Sadi dan Cole terus bertengkar, Edna pun datang dan membiarkan Sadi membeli bunganya. Have a good one. We're gonna exchange numbers. What? Di sini Cole pun tidak mengerti dengan pemikiran Edna, namun setelah Edna menjelaskan, akhirnya Cole pun mencoba untuk mengejar Sadi. Hey, sorry. Dan saat bertemu dengan Sadi tanpa basa-basi, Cole pun langsung mengajak Sadi untuk berkencan, dan karena Cole merasa Sadi tidak akan mengajaknya, ia pun melangkah pergi dari sana. Namun tak lama kemudian Sadi pun memanggil Cole dan memintanya untuk menemani Sadi meminum kopi. I can use a coffee. A coffee. Di sini Cole pun menantang Sadi untuk balapan naik tangga. Sebelum dimulai, Cole menitipkan semua barangnya kepada Sadi dan mereka pun bertaruh. Kalau Sadi kalah, Sadi harus memberitahu Cole apa yang bisa membuatnya takut. I beat you. You gotta tell me what scares you. Ternyata Sadi dapat dengan mudah mengalahkan Cole di sini, dan Cole pun terlihat kelelahan. Are you okay? Oh yeah. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah pameran seni dan di sini Sadi pun menceritakan tentang dirinya. Singkat cerita, Cole pun mengantar Sadi pulang ke apartemennya. Namun saat Cole akan pergi, Sadi kembali membuka pintu apartemennya dan inilah yang terjadi. Sesampainya di rumah, Cole pun menceritakan kejadian indah bersama Sadi. She really is great. You'll see. Kemudian karena Cole sudah sangat bucin kepada Sadi, Cole pun selalu mengirimi Sadi pesan melalui smartphone-nya yang mana hal itu membuat Sadi ilfil kepada Cole. Hari demi hari terus berlanjut dan Cole pun tetap tidak menerima balasan dari Sadi. Di sini Cole tidak menyerah dan tetap menunggu Sadi. Karena sudah terlalu lama, akhirnya Cole pun menyerah dan di sini asma Cole pun kambuh. Seketika Cole teringat dengan inhaler yang tertinggal di dalam tas milik Sadi. Oh my God. Kemudian Cole pun mencoba mengecek keberadaan inhalernya menggunakan alat pelacak yang tersambung dengan smartphone-nya. Di sini Cole pun akhirnya tahu kalau Sadi sedang berada di London dan ia pun berpikir kalau Sadi belum membalasnya karena sedang berpergian jauh. Kemudian Cole pun teringat dengan tiket musim semi ke Spanyol yang ia tukarkan dengan sebuah voucher yang ternyata masih ia simpan dan Cole pun pergi ke London. Not today. Oh, I'm going to London. Singkat cerita, Cole pun telah sampai di London. Di sini Cole pun terlihat kebingungan karena ini adalah kali pertamanya berpergian. Kemudian Cole pun mencoba mengikuti arah menuju GPS di mana inhalernya berada. Namun saat Cole sedang menuju lokasi itu, tiba-tiba saja ia dihadang oleh sekelompok pria dan Cole pun diculik oleh mereka.
Scene pun berpindah, terlihat Cole yang berada di sebuah ruang bawah tanah. Di sini Cole pun diinterogasi oleh seorang pria yang merupakan kelompok penjual senjata ilegal. Si pria itu pun menanyakan tentang kode sandi untuk senjata biokimia bernama Aztec. Pria itu yakin kalau Cole adalah seorang agen CIA legendaris The Taxman. Namun di sini Cole pun tidak mengerti tentang apa yang dikatakan oleh pria itu. Kemudian si pria itu pun berusaha mengancam Cole dengan menggunakan lebah yang sangat beracun. Dan saat lebah itu sudah dekat dengan Cole, tiba-tiba saja Sadie muncul dan menghabisi semua orang yang ada di sana. Setelah berhasil menghabisi semua orang yang ada di sana, Sadie pun memotret salah satu dari mereka dan membawa Cole pergi dari tempat itu. Di sini terungkap kalau Sadie adalah seorang agen khusus CIA yang sedang menangani sebuah misi rahasia untuk mengungkap dalang penjualan senjata ilegal Aztec. Setelah berhasil keluar dari sana, ternyata mereka berada di The Khyber Pass, Pakistan. Dan saat akan menaiki mobil yang sudah disiapkan oleh Sadie, tiba-tiba saja para penjahat itu muncul dan menghancurkan mobil yang telah disiapkan oleh Sadie. Karena hal itu, Cole dan Sadie pun memutuskan untuk kabur dengan berselancar di tebing menggunakan tubuh mereka. Kemudian Sadie pun membajak sebuah bus yang kebetulan melewati jalan itu. Dan aksi kejar-kejaran pun berlanjut. Di tengah pengejaran, mereka pun terus berdebat dan sebelum memasuki terowongan, Sadie pun menunjukkan keahliannya. Kemudian salah satu penjahat pun berhasil masuk ke dalam bis dan di sini Cole pun berhasil menghabisinya menggunakan tanaman kaktus yang ia bawa untuk Sadie. Setelah pertarungan yang cukup panjang itu, akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri. Di sisi lain terlihat Lefebvre yang merupakan dalang di balik semua ini. Di sini ia sedang memeriksa anak buahnya yang berhasil mendapatkan The Taxman. Kemudian salah satu anak buahnya pun mendekati Lefebvre dan mengatakan kalau wajah The Taxman telah diketahui namun wajahnya dirahasiakan dari berbagai organisasi. Kemudian setelah melihat keadaan di sana, Lefebvre pun meminta anak buahnya untuk menyebarkan wajah The Taxman pada pembunuh bayaran di seluruh dunia dengan bayaran $1 juta hidup-hidup. Kembali ke Cole, di sini terlihat Cole dan Sadie yang terus saja menyalahkan satu sama lain sepanjang perjalanan. Oh my God, she killed innocent people, Cole. Kemudian Sadie pun menghentikan taksi dan pergi ke kota terdekat. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di kota Mingora, Pakistan. Di sini Sadie mencari Marco yang merupakan salah satu mantan pacarnya. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Marco. Di sini Sadie pun meminta Marco untuk mengantarkan Cole kembali ke tempat asalnya dan Marco pun setuju. Are you gonna take it back home or not? Oh, sure. Sadie survivors have to look after each other, right? Thank you. Kemudian saat baru akan pergi dari sana, tiba-tiba saja Marco ditembak oleh salah satu pembunuh bayaran. Di tengah perjalanan, si pembunuh bayaran itu pun dihabisi oleh pembunuh bayaran lainnya. I'm the best bounty hunter alive. Setelah itu, Cole dan Sadie pun dibawa menuju ke salah satu mobil yang terparkir tak jauh dari sana. Saat memasuki mobil, si pembunuh bayaran itu pun kembali dibunuh oleh yang lainnya. Get him out. Di sini si pembunuh pun memasangkan sebuah alat yang bisa menyetrum sampai 50.000 watt. Kemudian saat sedang berjalan menuju mobil, si pembunuh tiba-tiba saja sebuah mobil menabrak si pembunuh itu dan ternyata itu adalah si pembunuh pertama yang datang. Melihat hal itu, Sadie pun mengambil cincin milik si pembunuh tadi yang tertabrak dan menanyakan kepada si pembunuh pertama di mana ia harus mengambil uang hadiah yang dijanjikan. Di tengah perjalanan terlihat Sadie yang sangat marah kepada Cole karena baru mengatakan kepadanya kalau kelompok Lefebvre menanyai Cole mengenai kode sandi untuk Aztec. I'm a farmer. I'm not a super spy. Portrait me about. You are
What? What? Mendengar hal itu, Sadi pun mendadak menghentikan mobilnya dan menjelaskan mengenai apa itu Aztec dan kode sandi yang dimaksud oleh Cole. Dari penjelasannya, Cole pun mengatakan kalau mereka masih mempunyai Aztec dan karena hal itu Sadi pun membuat Cole pingsan dan membawanya pada Levesque. Thank you for your honesty. Sesampainya di tempat pertemuan, Sadi pun berpura-pura menjadi pembunuh bayaran yang berhasil membawa Taxman pada Levesque. Sadi melakukan ini karena ia ingin mendapatkan Aztec dari tangan Levesque. Kemudian Levesque pun mengutus tangan kanannya untuk ikut bersama Cole dan Sadi membuka kode sandi Aztec agar Levesque tetap aman. Di dalam pesawat, si tangan kanan pun akhirnya mengetahui kalau Sadi dan Cole bekerja sama setelah ia melihat wallpaper smartphone milik Cole yang memperlihatkan mereka tidur bersama. Kemudian si tangan kanan pun menginterogasi Sadi dan juga Cole. Di sini Sadi mengeluarkan sebuah alat yang ternyata itu adalah alat untuk menyetrum, dan setelah si tangan kanan itu mengeluarkannya, Sadi pun memutar cincin yang dipegangnya dan pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Cole pun membawa Aztec beserta Sadi yang sedang terluka keluar dari pesawat itu menggunakan parasut. Scene pun berpindah. Di sini terlihat Cole dan Sadi yang terdampar di sebuah pulau, dan di sini terlihat Sadi yang sedang siuman dan tidak sengaja memukul Cole. Sadi pun terlihat senang karena Cole berhasil membawa Aztec bersamanya. Thank you. You're welcome. Di sisi lain terlihat Levesque yang sedang bersama Mr. Utami, sang pembeli senjata Aztec. Di sini Levesque pun mendapatkan telepon dari tangan kanannya yang mengatakan kalau Cole dan Sadi berhasil kabur. Mendengar hal itu, Levesque pun memintanya untuk mencari Cole. Kemudian si tangan kanan pun didatangi oleh anak buahnya yang mengatakan kalau mereka telah menemukan parasut yang dibawa oleh Cole. Kembali ke Cole dan Sadi, di sini terlihat Sadi yang mengirim sinyal bantuan ke kantor CIA. Keesokan harinya terlihat Sadi yang sedang memperhatikan Cole. Namun tiba-tiba saja Sadi mendengar suara mobil dari arah dalam pulau, dan tanpa banyak bicara Sadi pun menyuruh Cole untuk lari. Kemudian si tangan kanan pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Cole hidup-hidup dan pertarungan pun dimulai. Saat Sadi dan Cole sedang terpojok, pasukan marinir AS pun datang menyelamatkan mereka dan menghabisi semua musuh yang ada di sana. Namun di sini si tangan kanan pun berhasil melarikan diri dan membawa Aztec bersamanya. Scene pun berpindah ke markas besar CIA. Di sini terlihat Cole dan Sadi yang telah dipasangi alat pendeteksi kebohongan. Tak lama kemudian Jackson pun muncul dan menginterogasi mereka. Diketahui kalau Jackson adalah salah satu anggota CIA seperti Sadi. Setelah selesai, Jackson pun meminta Sadi untuk menemui bos mereka. Saat Sadi pergi, Jackson pun melanjutkan interogasi Cole dan memperlihatkan sebuah foto kondisi apartemen Elena. Di sini Cole pun menyadari satu hal, dan setelah melihat foto itu mereka semua pun berkumpul di satu ruangan khusus. Oh my God. Di sini Cole mengatakan kalau tanaman yang ada di foto itu bukanlah tanaman hias, melainkan itu adalah tanaman yang digunakan untuk ritual suku Aztec. Kemudian Sadi pun mengatakan kalau tanaman itu adalah tanaman yang dicuri dari Howard, sang ilmuwan yang terobsesi dengan pemakaian tumbal manusia suku Aztec. Cole pun yakin kalau susunan genetika dari tanaman itu adalah kode sandi untuk membuka Aztec. Mendengar hal itu, bos CIA pun menyuruh anak buahnya untuk mengambil tanaman itu dari apartemen Elena. Kemudian Sadi pun mengungkapkan rencananya kepada sang bos. Namun di sini Jackson pun menentangnya. Exactly. The agency would never allow it. Namun setelah perdebatan itu, akhirnya Cole pun dengan terpaksa harus kembali menjadi The Taxman. The taxman. Namun Sadi harus pulang dan tetap berada di apartemennya karena si bos telah mensanksi Sadi atas perbuatannya, dan Sadi pun pergi dengan membawa tanaman kaktus kejutan dari Cole. Di sisi lain terlihat Levesque dan tangan kanannya yang berhasil mendapatkan potongan pertama kode sandi Aztec. It's genuine. Tak
Tak lama kemudian Mr. Utami pun datang dan menagih janji Level-Kwe. Di sini Mr. Utami pun meminta Level-Kwe untuk menemui The Taxman bersamanya karena Mr. Utami tahu kalau Level-Kwe akan menemui The Taxman. Mr. Utami pun mengatakan kalau Taxman mempunyai kode sandinya maka ia akan menyelesaikan urusannya dengan Level-Kwe, namun jika Taxman tidak mempunyainya maka Level-Kwe akan mati. Level-Kwe pun setuju dengan syarat The Taxman harus mati apapun yang terjadi. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Di sini terlihat Cole dan Jackson yang sedang bersiap menuju tempat transaksi. Sesampainya di sana, Jackson pun memberikan arahan kepada Cole melalui alat komunikasi canggihnya. Setelah mendengar hal itu, Cole pun langsung masuk ke dalam sebuah gedung tempat transaksi mereka. Di dalam lift, Cole pun bertanya kepada Jackson berapa orang yang bertugas dalam operasi kali ini. Jackson pun mengatakan dengan santai menjawab bahwa dia hanya membawa 3 orang termasuk dirinya. Mendengar hal itu, Cole pun terlihat tidak yakin dengan misi yang dijalaninya, namun Jackson berhasil meyakinkan dan Cole pun melanjutkan perannya. Sesampainya di atas, ia pun langsung menanyakan meja untuknya. Di sisi lain terlihat Jackson yang mengatakan kepada Cole bahwa Level-Kwe telah datang. Namun saat Jackson akan keluar dari mobilnya, si tangan kanan Level-Kwe pun muncul dan menghabisi mereka semua. Dengan sisa tenaganya, Jackson pun meminta Cole untuk segera pergi dari sana. Namun di sini Cole pun memutuskan untuk tetap berperan menjadi Taxman dan melanjutkan misinya. Tak lama kemudian Level-Kwe dan Mr. Utami pun datang menghampiri Cole. Dan tanpa basa-basi Level-Kwe pun meminta Cole untuk menyerahkan kode sandinya. Namun di sini Cole meminta bayarannya terlebih dahulu dan harganya menjadi 2 kali lipat. Mendengar hal itu, Level-Kwe pun tak terima dan mengatakan kalau negosiasinya telah selesai. Karena Cole terlalu banyak basa-basi, Mr. Utami pun turun tangan meminta kode sandinya kepada Cole. Dan saat Cole terpojok, tiba-tiba saja Sadie datang menghampirinya. Di sini Sadie pun memberikan penawaran kepada Mr. Utami kalau harga kode sandi itu sebenarnya hanya separuh dari bayaran Level-Kwe. Sadie pun meminta Mr. Utami untuk mentransfer ke rekeningnya setelah kopernya berhasil dibuka. Setelah koper itu terbuka, Sadie pun mengecek rekeningnya dan Mr. Utami pun telah menepati janjinya untuk mentransfer pada Sadie. Ternyata Sadie menggunakan uang hasil transaksi itu untuk hadiah bagi pembunuh bayaran jika berhasil membunuh Level-Kwe. Saat Level-Kwe terpojok, Sadie pun mengambil kembali Aztec dan pertempuran pun terjadi. Dan saat mereka akan melarikan diri, tangan kanan Level-Kwe menghalangi mereka. Di sini Cole pun langsung mendorongnya dan bertarung 1 lawan 1. Di sini mereka pun terus bertarung sampai masuk ke ruangan mesin kontrol yang memutar tempat transaksi mereka, dan karena si tangan kanan menembak mesin kontrol itu, tempat transaksi mereka berputar dengan cepat. Di sini Cole pun mulai terpojok dan karena sebuah keberuntungan, Cole pun berhasil menghabisi si tangan kanan dengan memasukkannya ke dalam mesin yang sedang berputar. Di sisi lain terlihat Level-Kwe yang dihabisi Mr. Utami karena telah muak dengannya. Setelah itu Level-Kwe pun mendekati Sadie untuk mengambil kembali Aztec dan pertarungan 1 lawan 1 pun dimulai. Di sini Sadie pun mulai terpojok, namun Cole datang tepat waktu dan mendorong Level-Kwe menjauh dari Sadie. Karena ulahnya, kaca di bawah Cole pun pecah, namun Cole berhasil selamat karena bantuan Sadie. Kemudian Level-Kwe pun berusaha mengambil Aztec yang berada dekat dengan dirinya. Melihat hal itu, Sadie pun berusaha menggapai senjata yang tak jauh dari dirinya. Setelah berhasil membawa senjata itu, Sadie pun menembak sebuah tiang di depannya dan akhirnya rencana Sadie pun berhasil. Tiang itu jatuh menimpa Level-Kwe dan berkat aksi nekatnya, ia pun berhasil mendapatkan Aztec kembali.
Dan di akhir film kita diperlihatkan dengan Cole yang membawa Sadie menemui keluarganya. Di sini mereka pun terlihat sedang sarapan bersama dan menceritakan perjalanannya. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini hingga selesai. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah barokah. Saya Rana beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.